Susi Dewi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran sistem informasi yang telah dibuat dari kelompok kami. Dalam OOP atau Object Oriented Programming terdapat beberapa konsep yang penting dan khusus diketahui sebagai dasar dari pembelajaran bahasa pemrograman Java. Konsep tersebut ada 7, yaitu yang pertama ada kelas. Kelas merupakan blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu objek. Kelas biasanya dipergunakan untuk membungkus berbagai atribut atau metode yang saling berhubungan menjadi sebuah grup agar lebih terorganisir sebagai satu kesatuan. Contohnya kelas kendaraan, kelas bangunan, kelas handphone, dan lain-lain. Dan nomor 2 itu ada objek. Objek adalah instance dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan template dari sebuah objek, sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Jadi nomor 3 itu ada abstraksi. Proses presentasi data dan program dalam bentuk sama dengan pengertiannya, dengan menyembunyikan rincian atau detail implementasi. Dan nomor 4 itu ada encapsulation, merupakan pembungkus, artinya membungkus kelas dan menjaga apa saja yang ada di dalam kelas tersebut, baik metode maupun atribut, agar tidak bisa diakses oleh kelas lainnya. Dan yang kelima itu ada polymorphisme, perbedaan bentuk dan kemampuan objek yang berbeda kelas dengan pewarisan atau respon secara berbeda terhadap suatu pesan yang sama dan memutuskan metode mana yang akan diterapkan kepada sebuah objek. Dan yang keenam itu ada inheritance, merupakan pewarisan, artinya sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Kemudian inheritance sendiri mempunyai keyword, yaitu keyword extends. Dan yang ketujuh itu ada method, suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Method didefinisikan pada kelas akan tetapi dipanggil melalui objek. Method menemukan perilaku objek, yakni apa yang terjadi ketika objek itu dibuat secara berbagai operasi yang dapat dilakukan oleh objek sepanjang hidupnya. Dalam proyek kali ini, kelompok kami memilih sistem informasi karyawan dan restoran. Karena perbedaan latar belakang masalah yang mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari, pada objek ini kelompok kami membuat sebuah sistem informasi yang bisa melakukan pendataan terhadap karyawan berdasarkan NIK, nama karyawan, dan juga gaji yang harus dibayar oleh perusahaan untuk keseluruhan karyawan. Dan untuk ekosistem yang lebih luas, yaitu restoran yang bisa mendata pemesanan dengan bill yang akan muncul ketika selesai memesan sebuah makanan. Dan sistem juga bisa mengetahui jumlah pendapatan dari restoran. Baik, itu dia gambaran sistem informasi yang dibuat dari kelompok kami. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Marsha Prasetyo Hartana dengan NIM 191505103 dari kelas PT 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan dan juga menjelaskan program dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kelompok kami membuat 2 sistem informasi, yaitu restoran dan juga karyawan. Pada bagian saya menjelaskan sistem informasi dari restoran. Dapat kita lihat di layar berikut merupakan tampilan interface dari sistem informasi restoran, yang dimana ada 5 opsi pilihan. Yang pertama itu adalah untuk mengorder, bagaimana konsumen itu untuk mengorder sebuah makanan atau minuman. Yang kedua adalah data makanan, di mana data makanan itu berisi data-data dari makanan yang akan diorder. Lalu ada data minuman, di mana data-data minuman itu berisi
sejumlah minuman yang akan diorder oleh customer. Lalu ada data customer, itu adalah riwayat siapa saja yang mengorder pada restoran kami atau riwayat pembelian. Lalu yang selanjutnya adalah pendapatan, berapa total keseluruhan pendapatan dan berapa jumlah yang mengorder, dan itu semua disum dan dapatlah hasil akhir dari pendapatan keseluruhan dari restoran tersebut. Yang pertama itu kita dapat mengorder dengan mengklik opsi pertama nomor 1. Pemesanan, masukkan nama, kita ambil contoh itu namanya adalah Marcel. Atas nama Marcel, dan di sini ada beberapa opsi di mana adalah nomor, nama, KTY, dan total. KTY itu adalah quantity, jumlah pemesan, orderan yang akan dipesan. Yang pertama itu kita pilih makanan. Oh ya, di sini itu ada beberapa opsi pilihan, yaitu pilih makanan. Untuk memilih makanan, ubah nama, di mana atas namanya itu bisa kita ubah. Lalu menghapus orderan dan juga check out. Check out itu adalah untuk selesai mengorder. Yang pertama itu adalah pilih makanan. Nah, di sini ada beberapa contoh makanan seperti ayam goreng, ayam bakar, pecel lele, dan mie goreng. Lalu kita dapat memilih ID dari nama makanan yang akan dipesan. Ya, yang pertama saya akan memesan ayam goreng dengan harga 15.000. Nah, dengan jumlah pesanan 1. Nah, maka selanjutnya itu adalah untuk pemesanan minuman dengan akan memesan es teh dengan ID nomor 8 dengan jumlah 1. Nah, maka di sini udah ada gambaran atau interface dari bonnya, yaitu nomor pemesanan 65 dan juga 66 dengan nama makanan ayam goreng dan minuman es teh dengan kuantiti berjumlah 1 dengan total pembiayaan itu sebesar 18.000. Nah, untuk pilihan selanjutnya itu adalah check out. Check out itu untuk mengeprint bill yang ada di mengeprint bill yang jumlah orderan yang kita pesan. Nah, ini berikut yang ada di tampilan itu merupakan billnya. Jadi totalnya itu sebesar 18.000. Nah, lalu selanjutnya itu adalah data pemesanan makanannya. Di sini kita sebagai user dapat menambah makanan, mengubah makanan yang ada, menghapus makanan, dan kembali ke menu utama. Untuk tambah makanan bisa dipilih dengan opsi pilihan nomor pertama. Dengan masukkan nama makanan itu kita ambil pizza. Masukkan harga pizza itu sebesar 50.000. Nah, maka pizza itu akan masuk ke data makanan. Lalu jika mau mengubah makanan, maka kita akan mengubah pizza, ubah makanan dengan opsi pilihan nomor 2. Masukkan ID pizza 101. Masukkan nama baru, kita pilih Hoka Hoka Bento. Hoka Bento dengan harga 21.000. Nah, maka makanan akan segera terubah. Nah, untuk menghapus makanan, kita pilih opsi pilihan nomor 3 dengan ID 101 Kabento. Nah, maka makanan sudah terhapus. Lalu untuk pilihan opsi nomor 4 itu adalah untuk kembali ke menu utama. Nah, begitu juga dengan data minuman, kita dapat melakukan tambah minuman dengan memilih opsi 1, minumannya bernama Oki Jelly Drink. Dengan harga Rp5.000, maka data sudah masuk Oki Jelly Drink. Lalu untuk mengubah, kita juga dapat mengubah minuman. Contohnya kita ubah yang Oki Jelly Drink dengan ID 102. Kita ubah menjadi jus mangga dengan harga Rp7.000. Maka akan data segera terubah. Lalu kita juga bisa menghapus minuman dengan ID yang lain seperti ARS, kita hapus. Nah, maka ARS akan segera menghilang dari tampilan
sistem informasi dari restoran. Lalu opsi 4 untuk kembali ke menu utama. Nah, di sini ada beberapa opsi lagi. Untuk selanjutnya itu adalah data customer. Tadi customer yang sudah memesan. Nah, sudah berada 2 orang, yaitu Marcel dan Apelda. Ini adalah log activity dari pemesanan restoran. Lalu bisa ditambah, bisa diubah, dan juga bisa dihapus untuk data customer-nya. Lalu pilih simpan untuk keperluan utama. Lalu yang kelima itu adalah pendapatan, di mana pendapatan itu adalah total keseluruhan dari biaya-biaya yang sudah dipesan. Dengan pilihan opsi 5. Nah, total pendapatan Resto Party itu sebesar 79.000. Jadi dari 2 orang yang memesan itu, yaitu adalah Marcel dan Rapelda itu, laba bersih dari laba kotor dari restoran ini ada sebesar 79.000. Dari ini kita dapat mengetahui bagaimana sistem informasi dari restoran Resto Party. Restoran Resto Party itu biasanya ada di rest area di jalan tol di daerah Jawa. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana program ini dapat terbuat. Saya akan menjelaskan kode-kodenya dan juga konsep OOP yang ada di dalam kode dari proyek restoran ini. Untuk mengetahui konsep-konsep OOP dalam program ini, sebelumnya kita harus mencari tahu apa saja sih konsep-konsep OOP. Nah, yang pertama itu adalah kelas, lalu yang kedua itu adalah objek, yang ketiga itu adalah abstract, yang keempat itu adalah encapsulation, yang kelima itu adalah polymorphisme, yang keenam itu ada pretense, yang ketujuh itu adalah method. Pada program ini, yang pertama itu adalah kelas. Untuk kelas itu ada pada baris nomor 10. Public class, yaitu Resto Main. Ini merupakan kelas dari program ini. Lalu yang selanjutnya adalah objek. Kelompok kami membuat beberapa objek yang terkait dengan program ini. Itu yang pertama adalah input, lalu order, menu order, input order, hapus order, check out, makanan, minuman, show customer, show all, input, create, update, delete. Dan juga yang terakhir adalah pendapatan. Oke, lanjut ke baris ketiga, ini adalah import Java SQL connection. Jadi pada program ini itu include database, bisa dilihat pada database, yaitu pada bagian tabel customer itu adalah yang tadi, di mana ada 2 customer yang memesan, yaitu Marcel dan Matilda. Lalu untuk detail order, untuk jumlah berapa sih pesanannya, lalu ada menu, di mana di sini ada keseluruhan dari menu makanan dan juga minuman, dan juga orderan. Ini adalah ID dari orderan-orderan yang sudah terdata. Untuk selanjutnya itu adalah pada static scanner input, itu ada sistem outprint in untuk mengeprint sebuah data atau string yang akan ditampilkan pada konsol. Dari kode ini berikut merupakan hasilnya yang akan saya tanda biru ini. Ini hasil dari print in dari kode yang telah dibuat. Lalu yang selanjutnya itu ada inputan pilihan. Di sini pada program ini menggunakan switch case untuk pilihannya. Di mana yang case 1 itu adalah order, case 2 itu adalah makanan, case 3 itu adalah minuman, case 4 itu adalah show customer, lalu yang kelima ini adalah pendapatan dari resto tersebut. Lalu pada public straightforward order ini yang merupakan sebagai objek, lalu yang bawah ini yang merupakan connect database, itu untuk bagaimana koneksi antara program dan juga database. Lalu di sini ada string input, di mana ini merupakan kalimat perintah untuk
masuk ke dalam row tabel dari program yang dibuat. Ini merupakan perintahnya untuk mengambilnya. Lalu itu yang selanjutnya itu terdapat yang namanya itu abstrak. Nah, di sini abstrak ini biasanya menggunakan nama nama customer atau jumlah orderan yang dipesan atau ID customernya. Itu merupakan abstraknya dari sebuah program ini. Lalu untuk konsep selanjutnya itu adalah encapsulation. Encapsulation itu bisa dibilang itu adalah pembungkusan kelas sehingga kelas beserta atribut-atributnya itu dapat terjaga dan tidak terjadi masalah. Lalu ini ada, nah ini set in. Nah, ini ID order, ID menu, quantity dan UT ini merupakan abstraksi. Lalu yang kedua adalah untuk konsep sebelumnya itu ada polimorfisme, yaitu di sini ada gambaran polimorfisme itu berupa semacam pemesanan secara dengan metode yang sama, dan tapi proses itu sama dengan metode yang sama. Nah, contohnya itu adalah pemesanan yang berbeda, misalnya data minuman, data makanan itu dengan metode yang sama, tapi dengan line yang berbeda atau jalur yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya itu adalah inheritance. Di mana inheritance itu gimana cara kelas kita ini, metodenya ini dapat diakses ke kelas lain, yaitu nanti akan dibahas oleh teman saya, yaitu pada kelas karyawan. Untuk selanjutnya itu untuk metodenya ini sama untuk metode untuk pemesanan. Yang berbeda ini hanya pendapatan untuk sum total dari pendapatan dari restoran tersebut. Nah, untuk public state void pendapatan di sini menggunakan sum, yaitu bagaimana total dari keseluruhannya untuk diambil dari row tabel yang ada database pada tabel detail order. Jadi nanti itu diambil dari tabel lalu dia di sum jumlah totalnya, maka itu dapat total keseluruhannya. Lalu yang selanjutnya itu pada proses CRUD itu adalah update. Nah, di sini itu yang saya tanda ini merupakan koneksi dari ke database untuk koneksi ke dalam program. Lalu pada ini program itu akan menampilkan string berupa tulisan ubah data, lalu sistem out mengeprint ID keberapa yang harus diupdate. Nah, misalnya minuman atau misalnya minuman dengan ID nomor 13, maka di situ akan ditulis nomor 13 seperti yang didemokan sebelumnya. Lalu pada itu next line, lalu memasukkan nama baru nama yang diupdate, nama yang makanan atau minuman baru. Nah, lalu di sini untuk memasukkan harga baru dari makanan atau minuman tersebut. Di sini pada sistem ini itu jadi dia akan mengupdate secara otomatis langsung ke database. Jadi ini dibuat tuh sangat sederhana gitu, untuk melakukan proses update ini. Sama halnya itu seperti delete, create dan sebagainya itu prosesnya tuh hampir sama semuanya. Untuk bagian selanjutnya itu masuk ke bagian build. Nah, ini masuk ke bagian build. Itu adalah check out untuk jika sudah
selesai dalam melakukan pemesanan. Itu yang pertama. Seperti biasa, ini merupakan bagian dari objek dari checkout, lalu yang dilakukan ke database, lalu ada string query untuk mensum jumlah total harga yang sudah dimasukkan ke database, jadi itu dilakukan sumnya. Lalu ini ada string harganya itu. Lalu ini select order untuk mengambil data-data yang diperlukan dari database untuk dilakukan sum, detail order, nama orderannya itu apa, dan juga nama pengordernya itu diambil dari database. Nah, lalu dilakukan print dengan format dealnya atas nama customer yang itu, nama customer yang sudah didaftarkan, seperti contoh itu adalah Marcel. Nah, itu diambil dari database. Lalu itu mengeprint dari nama, kuantitinya, berapa jumlah pesannya, itu semua diambil dari database, dan harganya di sini itu hanya melakukan sum terhadap total harganya. Lalu untuk berikutnya itu adalah konektivitas database. Itu kita masuk ke berikutnya, kelas berikutnya. Nah, di sini kita membuat kelas baru untuk konektivitas dari program ke database dengan kita mengimport Java SQL Connection dengan public class itu MySQL.com. Lalu dengan void main-nya itu string. Nah, ini untuk konektivitasnya dengan public connection untuk connect-nya. Lalu dengan kelas for name MySQL JDBC untuk driver-nya. Jadi ini untuk connect untuk alamat JDBC-nya MySQL-nya itu ke localhost dengan portnya itu 3306 dengan nama UASOP. Nah, di sini menggunakan root untuk username-nya, dan password-nya itu adalah password default. Default-nya itu biasanya database itu adalah root juga. Nah, ini adalah sistem out print X, ini adalah untuk mengeksekusi prosesnya. Lalu balik ke connect. Ini merupakan kelas dari koneksinya untuk mengkoneksi ke kelas lainnya itu ke restoran dan juga ke karyawan. Baik, untuk selanjutnya itu adalah proyek kedua, yaitu sistem informasi karyawan. Itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rapelda Umar dari Paburu Tarigan, NIM saya 19150510046. Saya dari PTI 3B. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai codingan untuk kelas karyawan. Nah, jadi pada codingan ini pertama ada PatchCats project 1. PatchCat ini digunakan pada Java sebenarnya untuk memudahkan mengorganisir file dari kelas. PatchCat ini merupakan mekanisme dari encapsulation suatu kelompok atau grup yang terdiri dari kelas-kelas, PatchCats, dan juga interface. Jadi PatchCat ini akan berfungsi ketika kita run gitu, dia akan muncul. Nah, dan yang selanjutnya ada public class. Import yang kedua adalah import. Jadi import Java SQL Connection ini berfungsi untuk mengoneksikan atau menghubungkan codingan Java ini pada SQL berupa database. Nah, jadi import ini merupakan suatu perintah untuk memasukkan sebuah metode atau perintah dalam bahasa pemrograman Java, sehingga perintah tersebut dapat aktif dan digunakan atau berfungsi gitu. Jika tidak ada connection Java SQL ini, maka importnya itu tidak akan berfungsi atau tidak bisa dijalankan
dan bisa dikatakan error, tidak bisa dijalankan di running gitu. Yang selanjutnya ada public class karyawan main. Nah, jadi public class ini merupakan sebuah kelas, di mana kelas ini di sini dinamai dengan kelas karyawan. Dan kelas karyawan ini yang akan memiliki turunan seperti subkelas, dan di sini terdapat 6 subkelasnya. Jadi, kelas ini merupakan entitas yang menggambarkan keadaan dan perilaku dari objek. Artinya, kelas adalah cetakan yang berisi serangkaian perintah untuk membangun jenis objek tertentu. Kelas ini bisa diartikan sebagai sekelompok objek yang memiliki sifat umum. Seperti contoh pada kehidupan mungkin kendaraan, manusia, hewan. Dan di sini untuk kelasnya kita beri nama karyawan. Di mana pada kelas karyawan akan terdapat beberapa subkelas seperti list data karyawan. Kita dapat mencari data karyawan, kita dapat mendapatkan data karyawan, kita juga dapat mengubah data karyawan, dan kita bisa juga menghapus data karyawan. Selain itu, kita bisa melihat total gaji karyawan kita. Nah, yang selanjutnya ada static karyawan main. Nah, jadi static ini merupakan salah satu jenis modifier di Java yang digunakan agar suatu atribut ataupun metode dapat diakses oleh kelas ataupun objek tanpa harus melakukan instansiasi terhadap kelas tersebut. Cara menggunakan static ini serupa dengan data static. Kita juga membuat metode yang hanya bertindak pada kelas. Jadi hanya dapat mengakses variabel static saja, bukan data instan tertentu. Selanjutnya ada static scanner. Jadi static scanner input ini di sini berfungsi ketika kita run, dan kita dapat memilih dari untuk scanner yang ini kita dapat memilih dari subkelas mungkin ya. Nah, jadi di sini ketika kita run akan muncul seperti ini. Nah, jadi scannernya ini berfungsi kita bisa menginputkan integer, yaitu angka, di mana integernya itu terdapat dari angka 1 sampai 6, yaitu adalah list data karyawan, cari data. Ini adalah subkelas dari kelas karyawan. Nah, kita contohkan kita menginputkan angka 1. Nah, maka akan muncul seperti ini, list data karyawan dengan ID ini, nama dan gajinya. Nah, seperti itu, itulah fungsi dari scanner pada codingan Java untuk karyawan ini. Nah, selanjutnya adalah public static void main. Di sini untuk penjelasan scanner ini tadi merupakan fungsi untuk menginputkan data nilai saat setelah program di running. Ini tadi setelah di running atau dijalankan. Nah, selanjutnya adalah public static void. Jadi public static void main ini merupakan sebuah metode dengan nama main, yang mana metode ini adalah metode utama untuk menjalankan sebuah program. Tanpa adanya metode main, program tidak akan mengeluarkan hasil apa-apa. Faktor utama yang wajib dimiliki dari sebuah program Java adalah harus memiliki metode main. Fungsi dari main adalah dijadikan sebagai awal pengeksekusian aplikasi Java. Kode ataupun code yang terdapat pada metode ini inilah yang akan dieksekusi pertama kali. Nah, jadi di sini pada public staticnya
ada sistem out print. Nah, fungsi dari print di sini out ini adalah sistem out ini yang akan berfungsi untuk menampilkan pada run. Outnya ini terdapat pada run. Nah, dan printnya ini apa yang ingin kita terdapat tulisan ketika kita run nanti, itulah yang dapat kita tuliskan di sini. Dengan codingan println ini seperti ini. Sistem out println, sistem informasi karyawan. Nah, maka akan muncul ketika kita run di sini, maka akan muncul sistem informasi karyawan. Dan di sini kan langsung tadi ada list data karyawan. Ini ke-6-nya subclass tadi juga dibuat dengan codingan sistem out println. Maka dengan kata lain ini ingin kita munculkan ketika di run. Dan ini adalah sudah muncul di run di sini. Ada 1 sampai 6 subclassnya tadi. Dan sistem out print-nya juga di sini ada pilih menu. Nah, kan terdapat pilih menu. Nah, integer field input next integer. Untuk next integer-nya ini adalah ketika tadi kan kita sudah pilih menu yang pertama dan sudah ditampilkan untuk list karyawannya. Maka untuk integer next-nya ini, maka akan muncul lagi seperti ini. Yang artinya kita dapat memilih kembali menu yang terdapat di subclass ini untuk kita buka gitu. Itu adalah fungsi dari next integer-nya ini. Kita dapat menginputkan angka kembali. Yang selanjutnya adalah jika kita if field 1, jika kita memilih 1, maka yang akan keluar adalah list data karyawan. Selanjutnya jika kita memilih 2, maka yang akan ditampilkan pada run-nya nanti adalah cari data karyawan. Ketika kita memilih 3, maka akan muncul kita dapat menambahkan data karyawan. Ketika kita memilih 4, maka kita akan dapat mengubah data karyawan yang sudah ada tadi atau yang sudah kita tambahkan tadi. Dan selanjutnya jika kita memilih 5, maka kita dapat menghapus data karyawan. Dan yang terakhir, jika kita memilih 6, maka kita dapat melihat total gaji dari karyawan-karyawan kita. Selanjutnya, setelah itu, maka codingan yang selanjutnya adalah tentang yang selanjutnya adalah akan masuk pada codingan subclassnya. Yang pertama terdapat subclass list. Nah, jadi pada subclass listnya itu terdapat sistem out println-nya list karyawan. Nah, ini dia list karyawan. Println ini untuk memunculkan apa yang kita tulis, yaitu list karyawan. Dan di sini list karyawan. Nah, maka data-data yang sudah kita masukkan akan terdapat di sini, akan terlist ke sini. Dan di mana sistem query-nya itu yang akan ditampilkan adalah ID, nama, format gaji pada from tabel karyawannya itu. Di mana pada format itu %d itu ketika kita ingin menampilkan angka, dan di sini ini bisa kita gunakan untuk ID ini, dan %s-nya ini bisa kita gunakan ketika kita ketika memunculkan nama. Nah, dan yang selanjutnya adalah rp %s ini per n, kita itu untuk menampilkan gaji nantinya. Nah, dan catch as plan-nya ini
ini digunakan untuk menangkap expression dengan menambahkan suatu penanganan atau handler di tempat di mana kamu ingin menangani masalah tersebut. Nah, finally, digunakan untuk mengeksekusi sekumpulan statement, apakah pengecualian akan digunakan atau tidak. Dan codingan ini diakhiri dengan null. Dengan null, objek main null. Maka codingan akan diakhiri atau selesai sampai di sini codingannya. Untuk codingan yang selanjutnya adalah public void cari. Ini adalah subclass cari. Subclass cari ini di sini kita akan coba untuk memilih dua. Yaitu akan muncul seperti ini. System.println menu cari data. Di sini menu cari data itu akan tampil pada run-nya System.println. Yang ingin dimasukkan, yang ingin ditampilkan pada run-nya adalah masukkan nama. Nah, maka di sini muncul masukkan nama. String nama input next line. Ini nanti fungsinya untuk ketika kita ingin mencari nama selanjutnya atau ingin melanjutkan pencarian. Nah, string query-nya di sini yang akan muncul adalah ID ini nama format gaji. Yang ada di string query ini, maka itu yang dapat ditampilkan pas integer. Untuk yang di sini PS set stringnya ini nama. Itu adalah agar kita dapat memasukkan nama. Kita akan coba untuk memasukkan nama Balmon. Nah, muncul dengan nama Balmon, dengan ID 14, dengan NIK 19150510006, dengan gaji 5 juta. Itu adalah fungsi dari string nama ini tadi. Akan kita dapat mengetikkan nama. Nah, dengan di sini formatnya adalah dengan %s untuk nama, dengan ID itu adalah untuk %d, gaji, RP, %sn gitu. Dan selanjutnya cara expression itu tadi sama seperti tadi, pengeksekusiannya. Nah, di sini ada print out, system out print nih muncul seperti ini. Nah, dan untuk pemilihannya if lagi sama dengan y. Kita dapat mengklik y jika kita ingin mencari lagi. Nah, seperti itu. Maka akan muncul lagi menu cari data dan kita dapat memasukkan nama. Kita coba masukkan nama Rapelda. Nah, karena nama Rapelda tidak ada di list data tadi atau belum pernah ditambahkan sebagai data karyawan, maka tidak akan muncul ID ini nama gajinya karena tidak ditemukan. Nah, else, namun jika kita tidak ingin melanjutkan untuk mencari, maka kita dapat memilih N. Kita dapat memilih N. Nah, kita dapat memilih N di sini, kita enter. Maka akan muncul sistem informasi karyawannya kembali dengan subclass-subclassnya yang dapat kita pilih menunya. Dan codingan ini juga akan diakhiri dengan objek main null. Sampai di sini penjelasan mengenai dengan dua subclass, dan akan dilanjutkan oleh teman saya dengan subclass 3, 4, 5, dan 6.
output atau hasil run dari codingan Java tadi yaitu seperti ini. Terdapat kelas dengan sistem informasi karyawan dengan beberapa subkelas, diantaranya list data karyawan, cari data karyawan, tambah data karyawan, ubah data karyawan, hapus data karyawan, dan total gaji. Di sini kita dapat memilih menu dari subkelas yang ada, seperti misalkan pilih menu 1 yaitu untuk memilih list data karyawan. Nah, maka akan muncul di sini data karyawan dengan yang pertama dengan ID 9 dengan seperti ini, dengan nama Esmeralda dengan gaji 3 juta. Begitu seterusnya. Di sini ada 5 data karyawan pada subkelas list data karyawan, yaitu subkelas pertama. Maka selanjutnya kita dapat memilih kembali memilih menu dari subkelas yang ada. Kita akan coba memilih menu yang kedua, yaitu cari data karyawan. Nah, di sini kita akan coba memasukkan nama dengan nama Esmeralda. Nah, karena pada list karyawan tadi terdapat nama dengan nama Esmeralda, maka akan keluar ID-nya dengan ID 9 nih 19150510001 dengan nama Esmeralda dengan gaji 3 juta. Nah, jika kita ingin melanjutkan untuk mencari nama atau data karyawan, maka kita bisa memilih yes. Nah, maka akan keluar kembali menu cari data dan kita dapat memasukkan nama. Nah, kita misalkan mencari nama Rapelda. Nah, di sini ID ini sama namanya tidak keluar dikarenakan pada list data karyawan tidak terdapat nama dengan nama Rapelda. Maka ID ini nama dan juga gajinya tidak akan keluar karena tidak ditemukan. Selanjutnya, jika kita tidak ingin melanjutkan untuk mencari data karyawan lagi, maka kita klik N dan kita enter. Maka akan kembali ke menu yang paling utama tadi, yaitu memilih menu dengan subkelas yang ada. Di sini kita akan coba memilih menu 3, yaitu tambah data karyawan. Nah, pada menu tambah data karyawan, akan muncul masukkan nik. Nah, kita akan coba masukkan nik 19150510046. Kita enter, maka akan keluar disuruh kita memasukkan nama. Kita masukkan nama Rapelda. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan nominal gaji. Kita buatlah gajinya 5 juta. Kita enter. Nah, maka akan keluar data karyawan baru dengan nik 19150510046 dengan nama Rapelda dengan gaji 5 juta. Dan jika kita ingin menyimpan data yang barusan kita buat, kita pilih ya, dan jika tidak kita pilih N. Dan kita ingin menyimpan, maka kita pilih Y. Kemudian di sini data tersimpan, input data lagi ya atau tidak. Karena kita tidak ingin menginputkan data lagi, kita pilih N. Nah, maka akan muncul kembali ke input ke sistem informasi karyawannya kembali. Nah, kita ingin melihat list apakah data yang barusan kita masukkan sudah ada atau belum. Maka kita pilih 1. Nah, di sini sudah terdapat dengan ID 16 dengan nik 19150510046 dengan nama Rapelda dengan gaji 5 juta. Nah, seperti itu.
Maka kita lanjutkan lagi ke pilihan menu yang keempat. Kita enter. Nah, di sini adalah menu untuk mengubah data. Kita coba masukkan data dengan ID. Kita mau mengubah ID yang 9 ya. ID yang 9. Nah, di sini akan dimunculkan kembali data dari ID 9. Di mana nicknya adalah 19150510001 dengan nama Esmeralda dengan gaji 3 juta. Kita ditanyakan apakah kita yakin mengubah data yang sudah ada, apakah tidak. Kita pilih ya. Nah, di sini kita akan mengubah data baru. Dengan kita memasukkan data barunya. Di sini kita tidak ingin di sini kita ingin mengubah nicknya, yaitu menjadi 19150051068. Kita enter. Nah, kita disuruh memasukkan nama. Namanya kita buat tetap aja Esmeralda. Bukan. Kita masukkan aja dengan nama yang sama, Esmeralda. Dengan gaji yang baru ya kita masukkan gajinya 4 juta. Kita enter. Nah, di sini data sudah berhasil diubah. Kita akan ditanya apakah kita ingin mengubah data lagi ataukah tidak. Kita pilih tidak. Nah, jadi yang selanjutnya adalah sistem informasi karyawan akan dikembalikan lagi ke yang tadi ya. Kita lihat data yang baru kita ubah, apakah sudah berubah ataukah tidak. Kita pilih 1. Nah, di sini dengan ID yang 9 tadi, di sini nicknya sudah berubah. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan lanjut lagi untuk memilih pilihan yang ke-5. Di sini kita akan dimunculkan untuk menghapus data. Di sini kita akan memasukkan ID yang mana data yang ingin kita hapus. Nah, kita coba untuk menghapus ID dari bernama Mathilda dengan ID 13. Kita enter. Nah, maka akan muncul menu hapus datanya, yaitu kita sudah memasukkan tadi ID-nya 13. Maka akan dimunculkan kembali data dari ID yang 13 itu dengan nik 19150051005 dengan nama Mathilda dengan gaji 4 juta. Di sini kita ditanyakan yakin ingin menghapus data di atas atau tidak. Jika yakin, kita pilih ya. Dan kita yakin, maka kita pilih ya. Nah, di sini sudah di delete, sudah dihapus dengan ID 9 dengan ID 13. Kita ditanyakan ingin menghapus data lagi atau tidak, dan kita tidak ingin menghapus lagi. Kita pilih N. Kita coba untuk melihat kembali listnya, apakah sudah terhapus, apakah belum. Nah, di sini sudah tidak ada lagi dengan ID 13, yang artinya ID 13 sudah terhapus. Oke, untuk selanjutnya kita akan pilih menu yang ke-6, yaitu informasi gaji jumlah karyawan. Nah, di sini jumlah karyawannya ada 5 orang, dan total gajinya adalah 22.500.000. Sekian dari demo untuk hasil demo dari pemrograman Java kami untuk data karyawan. Baik, perkenalkan nama saya Juventus Menenasi dengan NIM 19051067 dari kelas
3 PTIB. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode pemrograman sistem informasi karyawan. Yang pertama di sini terdapat public void tambah atau objek tambah. Di sini juga terdapat perintah scanner input. Ini digunakan untuk mendeklarasikan input data. Kemudian ada perintah system out print line. Ini adalah parameter yang digunakan untuk mencetak string. Kemudian di sini ketika kita memasukkan atau menginputkan Y atau yes, maka tabel karyawan akan ditambah. Maka data tersimpan. Jika yang dimasukkan selain Y, maka akan dibatalkan. Yang berikut objek ubah. Di sini terdapat public void ubah. Yang berikut ada perintah scanner input. Ini digunakan untuk mendeklarasikan input data. Kemudian ada perintah string query. Ini merupakan kelas string yang menyajikan string karakter. Kemudian ada perintah prepared statement. Ini membuat objek pernyataan yang disiapkan untuk mengirim pernyataan SQL berparameter ke database. Jadi ketika kita memasukkan ID data karyawan, maka perintah ini akan menselect ID, nick, nama dari tabel karyawan dengan ID yang telah kita masukkan. Jadi yang berikut perintah get. Di sini mengambil nilai dari kolom yang telah ditentukan. Jadi di sini juga terdapat perintah system out print untuk mencetak pertanyaan, yakni yakin ingin mengubah data di atas. Jika kita memasukkan Y atau yes, maka ubah data akan ditampilkan. Ini perintah untuk mengupdate data karyawan, nick, nama, dan gaji dari ID yang telah kita masukkan. Dan ini perintah data berhasil diubah. Yang berikut objek hapus. Di sini terdapat perintah public void hapus. Di sini juga terdapat scanner input, merupakan deklarasi input data. Kemudian di sini terdapat perintah system out print line, merupakan parameter yang digunakan untuk mencetak string. Jadi ketika kita memasukkan ID, maka perintah string query ini menselect ID, nick, name dari tabel karyawan dari ID yang telah kita masukkan. Kemudian akan ada perintah system out print yang mencetak yakin ingin menghapus data di atas. Jika kita menginputkan Y atau yes, maka perintah ini akan mendelete data dari tabel karyawan dari ID yang telah kita masukkan. Maka sistem out print akan mencetak
data berhasil terhapus. Kemudian perintah sistem out print line ini akan mencetak hapus data lagi. Kemudian kita menginputkan, jika kita menginputkan Y atau yes, maka kita akan diminta untuk memasukkan ID agar kita dapat menghapus data karyawan. Yang berikut objek total gaji. Terdapat perintah public void total gaji. Di sini juga terdapat perintah system out print line sebagai parameter yang digunakan untuk mencetak string. Kemudian terdapat perintah string query. Ini untuk menselect ID jumlah karyawan dengan format zoom gaji, 0 sebagai total gaji dari tabel karyawan. Maka total gaji akan ditampilkan. Sekian dan terima kasih.